50tel. Baik, saya datang. Hei bro. Benarkah 50 tael perak? Tentu saja ya. Selama tuan ini bisa mengangkatnya. Kami can't memberkan perak saja. Toko ini sudah buka selama 2 bulan. Belum ada yang bisa mengangkatnya. Ok. 50 tael, oke 50 tael. Tidak, tidak. Itu terlihat kuat. Kamu bisa mengambilnya jika yakin. Masih belum berhasil. Masih belum berhasil. Dia pikir dia sudah menguasainya. Dia menghasilkan uang dan tidak baik-baik saja. apa-apa, Ini sangat berat. Biar saya coba. Sudah berapa hari ini berlangsung? Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Apakah ini dihitung? Apakah ini dihitung? Hitung dan ambil peraknya. Bagus, 50tel. Tunggu sebentar. Sedikit berat. Hei, jangan ambil. Ayo, ayo, ayo. Master. 50 keduanya? Apa yang harus ditulis selain fearless? Ayo pergi. Master Huo, kalian sudah kembali. Apakah kalian menemukan sesuatu untuk dilakukan hari ini? Tidak peduli bagaimana kami mencari, tidak ada yang mengundang kami. Ya, kami hanya perlu setengah gaji. Hei, karunia besar. Kamu orang sini? Bantu kami memikirkan cara. Tunggu, saya pikirkan dulu UPS. Hei, ngomong-ngomong, andalkan saja ilmu bela dirimu. Saya akan membawa kamu ke suatu tempat, pasti ada yang bisa dilakukan. Ini dia. Tianzhen, saya tidak ingin memukulmu. Aku mau mencobanya. Hei, tidak masalah. Kamu bisa bermain melawan orang lain. Bisakah kamu menghasilkan uang untuk dibelanjakan? Ya, bagus untuk mendapatkan pengalaman praktis. Tapi hati-hati. Jalan Peijai. Aku akan mengantarmu mendaftar, oke? Oke. Di sisiku ada Su Sheng dari Guangzhou Jiaolong. Oke. Ini Chen Zhen dari Jinghai Skywolf. Bagus, Chen Zhen. Pukul keras, pukul keras. Chen Zhen pukul keras. Sekarang umumkan aturannya, dan bel akan berlaku di pertandingan pertama. Setelah bel berbunyi, pemukulnya kalah. Pengguna senjata kalah. Mereka yang jatuh dari lapangan kalah. Pertandingan dibagi menjadi 10 game. Bisa mengaku kalah. Pemain hidup dan mati. Bagaimana kamu mengerti? Oke. Awal yang bagus. Chen Zhen pukul-pukul. Dia pukul-pukul. Main bagus. Main bagus, main bagus.
Ayo mulai. Main bagus Chen Zhenyi. 2. 3 Chen Zhensheng. Chen Zhensheng. Menang. Hei Chen Zhen. Tidak kusangka. Kamu sangat hebat. Kalahkan dia dalam satu ronde. Tahukah kamu berapa banyak yang kita menangkan kali ini? 5 tael perak penuh. Oh, kenapa kamu juga bertaruh? Tentu saja aku sudah lama optimis denganmu. Hehe, kukira Su Shan sangat kuat. Itu saja. Ya Chen Zhen luar biasa. Apa hati harimau hitam? Sayap putih banget terang. Lihat-lihat jelas. Benarkah? Oke, ingat. Ayo mari mulai dengan trik itu. Master Huo Daan. Master Huo. Itu berita bagus. Master Huo ada apa? Sekarang kamu tidak. Ada lebih dari 20 anak di luar. Saya ingin meminta kamu untuk mengajar mereka. Haha Daan, tidak cocok untuk saya mengajar game bela diri kamu kan? Hei Master Huo. Bagaimana saya bisa bandingkan dengan kamu beberapa kali ini? Jika kamu bersedia mengajar, saya pasti akan menjadi game bela diri kelas 1 di Tianjin. Haha Master. Chen Zhen keluar untuk bertarung. Kita bisa makan dan minum di Tianjin. Oke, begitu saja UPS. Hebat. Game bela diri saya akan segera dibuka. Datang untuk berlatih kungfu. Siapa yang ingin belajar kungfu? Yang paling penting adalah dasar. Dasar adalah kuda-kuda. Jika tidak berlatih dengan baik, semua kungfu tidak berguna. Kamu mengerti? Seperti membangun rumah. Dasar tidak diletakkan dengan baik, lambat laun akan runtuh. Itu saja. Kita akan mulai di sini. Perhatikan kaki saya. Letakkan tanganmu di sini. Ya bagus, bagaimana dengan kamu? Lurus ke atas kan? Letakkan di sini. Lakukan lagi, letakkan di sini. Oke. Bagus 123. Hei. Oke, mari coba. Tumbangkan. Haha. Pukul lagi. Tinju Gaya Huo. Leman. Oke, siap-siap lagi 123. Mau istirahat sebentar? Enggak. Oke, kita lakukan lagi. Hei Nona Zhao. Aku sudah menunggu kamu lama sekali. Aku agak sibuk beberapa hari ini. Hei, kenapa kamu nggak ke rumah tanteku aja? Langsung aja ke rumah tantemu. Aku masih ada urusan di dojo. Aduh Nona Zhao. Masakanmu enak banget. Aku nyetir semalaman. Jahitannya jelek. Sudah cukup bagus. UPS, tapi aku akan bayar dalam beberapa hari. Aku agak sibuk dengan uang belakangan ini. Nggak masalah. Saat aku nggak ada, kamu juga kan bantu jaga tanteku? Aku harus balas budi. Hei tetangga. Urusan bisnis, tapi jangan khawatir. Tunggu sampai aku punya uang. Pasti aku bayar duluan. Nona Zhao, ayo duduk di halaman. Lihat anak-anak menari. Hei Daan. Aku agak capek, mau pulang istirahat. Ah, kamu susah-susah kerja malam. Ya sudah, kamu pulang saja. Master Huo? Lihat. Ini baju latihan anak-anak baru. Oh, sekarang mereka punya yang bisa dipakai. Chen. Kamu baik-baik saja? Bisa bertahan? Dia nggak bisa, nggak, lupakan saja. Begitulah keadaannya. Chen kemari. Muay Thai Chen, kamu nggak bisa bertarung keras? Lempar dia keluar. Aku punya cara untuk mengalahkannya. Ya, Chen.
Berdiri. Bangun pagi. Bangun dan pukul dia. Ayo kita pukul dia bersama-sama. Jinghai Skywolf. Chen Zhensheng. Chen Zhen. Bagaimana Chen Zhen? Apa kabar? Rasa sakit datang dan pergi begitu aku pergi. Aku bawa kamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Oh sayang, bagaimana bisa ini terjadi? Kamu bilang belum mulai. Wah lawannya jago. Ini kesempatan untuk mengasah. Bagaimana aku bisa kalah? Tentu aku tahu apa yang kamu katakan. Gang kapak kekuatannya besar. Datang dan minta padaku. Lagi pula kita semua saudara. Sampai jumpa saat kamu melihat ke atas. Satu lagi mereka janji. Kalau kalah tetap dapat uang. Hei apapun yang aku katakan aku harus kasih muka. Jadi aku bilang iya. Hei ilmu bela diri dan BI, tidak bisa dipalsukan. Bahkan jika aku bilang iya, sang guru juga tidak akan setuju. SSTT. Gang kapak Chen berlutut dan minta padaku. Aku harus berlutut dan minta padamu. Permainan ini hanya bisa kalah tidak bisa menang. Oh bangun dan bicarakan. Tidak kamu tidak janji padaku. Aku tidak bisa bangun. Aku luda tidak pernah minta padamu. Kamu harus janji padaku kali ini. Sebaiknya kamu bangun. Aku tidak akan janji padamu. Aku tidak bohong. Aku berhutang ratusan tael perak pada Gang Ford. Kalau tidak dibayar besok, berapa kepala yang aku punya? Kamu sangat populer belakangan ini. Asal kamu kalah, Gang kapak akan menang banyak uang. Aku akan hapus hutangku pada mereka. Chen Zhen kumohon kalah kali ini. Kalahkan dia 100 kali nanti oke? Kumohon. Chen Zhen. Kumohon Chen Zhen. Chen. Tidak masalah. Hahaha. Hati-hati. Mulai. Chen Zhen kamu lawan balik. Kenapa kamu lawan balik Chen Zhen? Kurasa dia sudah berusaha maksimal. Chen Zhen kamu tidak berusaha maksimal. Kamu bangun dan pukul dia. Chen Zhen. Dia sudah berusaha maksimal. Bangun ah. Chen Zhen. Chen Yan, kamu pukul dia balik kamu pukul dia. Chen Zhen melawan balik. Chen Zhen. Orang sakit. Kamu mau biarkan dia menghinamu? Bangun dan tendang pantatnya. Chen Zhen bangun. Penkan. Chen Zhen. Pukul Chen Zhen. Bangun dan pukul dia. Chen Zhen. Pukul aku keras.
Pertarungan bagus, pertarungan bagus. Chen Zhen pukul dan pukul. Gas, gas, gas. Bukannya kamu bilang tidak akan melawan balik? Ah, ingat aku. Orang Tionghoa tidak boleh disebut Tionghoa. Adalah orang sakit. Dan kamu tahu apa? Chen Zhensheng. Chen Zhen hebat. Beberapa bos. Aku tidak menyangka kamu di sini. Bunuh kamu. Aku akan memberitahu dan tidak akan membayar kita 200 tael besok. Aku ingin hidupmu. Kamu belum tidur. Hei, biar aku ambil sesuatu. Hei, kenapa kamu bisa dipukuli seperti ini? Jalan kita yang tidak rata. Aku kesal. Membuatku jatuh. Apa yang kamu bicarakan? Anugerah besar. Apa yang kamu katakan pada Aksegang? Hei Master Hua. Aksegang, apakah Aksegang berani memukulku? Semua saudaraku. Masalah besar. Atur meja, dan undang mereka makan selesai. Daan berhenti berpura-pura. Kami pasti akan membantu. Aksegang ingin memukulku. Mereka harus timbang dulu. Aku, Lu dan juga tokoh terkenal di Tianjin. Apakah mereka berani? Aku ambil obat dan pergi. Master He, silakan istirahat lebih awal. Hei, dan tidur lebih awal, aku pergi. Ah, tidak. Hutang padaku dan tidak membayar. Berani bohong padaku. Tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kami mencari seseorang. Katakan, di mana Lu Daan? Ya, di dalam. Potong tangannya untukku. Ah, siapa itu? Siapa itu? Chen Zhen, selamatkan aku. Chen Zhen, selamatkan aku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Pertanyaan yang aneh. Aku di sini untuk minum teh. Hanya kalian berdua berani datang ke Aksegang untuk menyelamatkan orang. Lucu sekali. Potong aku. Tolong aku. Kakak Chen. Ah. Stop. Ah, tolong aku. Chen Qiandareng, aku membunuhnya. Chen Gong berani. Buka pintunya. Buka pintunya, tuanku. Jurumudi. Tuan Huo. Kamu baik-baik saja?
Minggir. Tuan Huo. Komandan batalion, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Maafkan kamu bisa. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan ganggu saudara sebangsa di tanahmu sendiri di masa depan. Mengerti? Pasti harus pergi. Ayo kita pergi. HMPH. Semua orang sudah di sini. Kamu juga di sini. Lama tidak bertemu. Hei, lama tidak bertemu. Tuanku, mengapa orang Jepang ini datang ke rumah teh? Apa yang aneh dari itu? Jepang telah belajar banyak dari Tiongkok. Jangan khawatir tentang itu. Wah tuanku, teh ini pahit. Bagaimana bisa? Ini tidak menderita. Ini disebut pahit setelah manis. Hei Tuan Huo, benar kan? Rumah teh ini sangat terkenal. Terutama Sang Shicheng yang bercerita. Apakah kamu di Tianjin? Maksudku dia adalah sosok besar. Ada yang menonton? UPS ada yang menonton. Minta aku untuk menguasainya. Tuanku yang dulu. Hei, ayo kita pergi. Oke. Hei semuanya. Hari ini, kita bicara tentang sepotong sejarah. Sedikit kalimat untuk membersihkan nama. Beimang Bukit Tandus tak terhitung. Para pendahulu menanam pohon, yang lain menikmati kesejukan. Ini tentang naga melawan harimau. Oke. Membicarakan pemimpin sekte Wing Chun Chen Shaolin. Li Jinglong, kepala sekte Bagua. Kepala Liu He Yudelong. Dan Lin Youhai, kepala Singi yang paling terkenal. Keempat kepala ini benar-benar memukul harimau Nanshan. Menendang naga Laut Utara. Hei, kita mulai. Terutama pemimpin Wing Chun ini. Tidak bisa menemukan toko kecil ini? Setengah saja sudah cukup. Maukah kamu memberikannya kepada kami? Sebuah pulau tak bernama di Laut Cina Timur. Di pulau terpencil itu, terdapat sekelompok bajak laut yang melakukan segala macam kejahatan. Pahlawan Chen. Tidak baik. Bendera hilang. Tidak baik. Tidak, bendera hilang. Bendera hilang. Bendera hilang. Tidak, bendera hilang. Chun Kiao, Ro, Bagua Chen Gang. Liu He yang berubah-ubah. Singi Xuan Xiong. Jika digabungkan saya akan kalah. Tapi apakah kamu akan bertemu? Ini Miyamoto. Tolong kembalikan bendera kami. Mengapa kepala kamu tidak datang untuk menanganimu? Kamu tidak perlu kepala kami untuk bergerak. Cepat pergi. Master Huo. Apa yang kamu lakukan? Apa kabar? Asosiasi Wushu Tianjin mengundang saya untuk menghadiri konferensi bela diri. Federasi Wushu Tianjin. Ya, Federasi Wushu Tianjin. Terdiri dari sekte-sekte besar di Tianjin. Sangat terkenal. Dan dojo bela dirimu sangat kecil. Mengapa mereka mengirimimu undangan? Hei, jangan meremehkan dojo bela diri dan saya. Saya Lu, dan juga terkenal di komunitas bela diri Tianjin. Apa masalahnya dengan mengadakan konferensi bela diri? Hei Master Huo. Sepertinya ada orang Jepang bernama Miyamoto. Merampas bendera 4 sekte besar. Mereka pasti mengejar orang Jepang itu. Hei, ikutlah dengan saya besok. Tidak, kami hanya lewat di Tianjin. Saya tidak ingin peduli denganmu. Pergilah sendiri. Apakah Anda ingin belajar dari kelebihan banyak keluarga? Besok adalah kesempatan untuk membuka mata. Bagaimana bisa kita tidak pergi? Oh ya. Master Huo. Kali ini melawan orang Jepang. Mengapa Anda juga pergi? Ya.
Oke, mari kita lihat. Oke. Hahaha. Master, kami tidak termasuk. Jika ada yang bertanya besok, apa yang kita katakan? Secara lahiriah, kami adalah sekte. Tapi kami bisa belajar dari kelebihan banyak keluarga. Disebut sekolah hilang. Sekolah hilang. Maka tinju kami disebut. Disebut tinju hilang. Teman-teman kalian tidak bisa ke sana. Saya dari Dan Martial Arts. Jadi ini undangan saya. Ayo pergi. Hei hei hei. Hei di sana. Oke oke Kalian juga ada di sana. Anjing meremehkan orang. Ketika datang akan aman. Hei, nanti kalian bisa melihat Asosiasi Umum Wushu Tianjin. Presiden pertemuan. Dan presidennya. Semuanya harap tenang. Sekarang harap undang Presiden Chen Xiaoming. Ahaha. Semua orang. Halo semuanya. Haha, bagaimana hari ini? Silahkan datang. Ini karena peristiwa besar di bela diri Tianjin kita. Saya pikir kalian semua sudah mendengar. Samurai Miyamoto terang-terangan memprovokasi rekan bela diri kita di Tianjin. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Hei, jadi? Saya ingin kalian semua datang hari ini untuk merekomendasikan seorang master bela diri untuk menghadapi Miyamoto. Tidak masalah dari aliran mana master ini berasal. Dia harus mewakili kemenangan bela diri Tianjin kita atas Miyamoto. Oke. Presiden sesama anggota. Saya pikir komunitas bela diri Tianjin kita yang memiliki bela diri tertinggi adalah Presiden Chen Xiaoming. Saya merekomendasikan dia untuk bermain di Miyamoto. Presiden Chen sangat dihormati. Bagaimana saya bisa tampil secara pribadi? Selain itu, Presiden Chen sudah tua. Saya khawatir tidak cocok untuk menantang Miyamoto. Miyamoto memprovokasi komunitas bela diri Tianjin kita. Presiden tidak akan muncul. Siapa lagi? Apakah Anda harus meminta Presiden Chen tampil secara pribadi? Hei, Presiden Chen sudah tua. Sangat tidak pantas untuk mengambil tantangan. Apa yang saya usulkan? Mari kita memilih presiden baru sekarang. Itu tidak pantas. Saya setuju. Saya mengusulkan Lin Youhai dari Liu Hemen menjadi presiden. Tidak berani. Apa yang bisa saya lakukan? Berani memilih orang lain. Tidak berani. Pemimpin sekte Lin Anda terlalu rendah hati. Sangat rendah hati. Hari ini semua orang ada di sini. Apakah Anda di sini untuk membahas dokumen tantangan? Bukan untuk presiden. Presiden Chen, apakah Anda takut orang lain akan mengambil tahta Anda? Haha, tidak masalah jika saya presiden atau tidak. Sekarang orang Jepang mengetuk pintu. Anda masih memperebutkan nama palsu ini. Liang Ying. Presiden kita dipilih setahun sekali. Kepala Chen belum akan tiba sampai beberapa saat lagi. Belum terlambat untuk mengubahnya nanti. Selain itu, kepala akan segera berganti. Itu kerugian besar. Kepala Li. Apa pendapatmu tentang Lin Sang? Apa pintu itu tidak layak menjadi presiden? Tidak. Maksudku sudah terlambat untuk mendorong kepala Lin saat waktunya tiba. Jika kamu memilih kepala Lin, saya akan merekomendasikan kepala sekte 8 Guru Li Jinglong. Bos ini sangat lucu. Kamu tidak setuju denganku. Saya tidak menerimamu. Mari kita bertemu dalam seni bela diri. Siapa takut siapa? Siapa takut siapa? Hamperci, siapa takut siapa? Baiklah. Kita di sini hari ini untuk membahas sesuatu yang penting. Bagaimana bisa ada perselisihan internal? Kita tidak saling bertarung. Kita siap untuk pergi. Berhenti memukul, aku takut padamu. Baiklah. Hahaha.
Kurasa aku tidak perlu melakukannya. Kamu mulai bertarung sendiri. Guru, mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Kita bertemu dengannya terakhir kali di rumah teh. Oh benar. Siapa kamu? Siapa Presiden Asosiasi Wushu Tianjin? Kepler Chen Xiaoming. Saya Ichiro Hashimoto. Hari ini saya di sini untuk memberikan tantangan kepada Kepala Chen. Kepala Chen mewakili komunitas seni bela diri di Tianjin. Saya mewakili komunitas seni bela diri Jepang. Dalam 3 hari kita akan bertarung. Baiklah kamu Miyamoto. Masalah wiki belum selesai denganmu. Kamu datang sendiri ke pintu. Apa kalian orang Cina suka menindas yang lemah dengan yang kuat? Baiklah. Jangan biarkan orang Jepang melihat lelucon. Presiden Chen mau bertanding denganku. Menurutmu kamu bisa bertanding dengan siapa saja yang kamu mau? Sudah kubilang tadi. Aku mewakili komunitas bela diri Jepang. Jadi tentu saja, mencari sosok terkenal di dunia bela diri Tiongkok. Kamu hanya bisa bertanding dengannya. HMPH. Aku janji padamu. Sampai jumpa 3 hari lagi. Terima kasih, selamat tinggal. Jangan khawatir demi martabat Kekaisaran Jepang. Jika tidak berhasil kamu akan menjadi murah hati. Halo Presiden Chen. Oke, panjang umur Presiden Chen. Wing Chun mengirim Chen Xiaoming untuk meminta nasihat. Miyamoto yang lebih rendah. Aku sangat senang Master Chen bisa datang. Sudah lama mengagumi Kung Fu Wing Chun. Semoga Master Chen bisa memberikan lebih banyak nasihat dan sopan hari ini. Bisa bertanding dengan samurai oriental. HMPH itu juga Chen-ku. Dengan senang hati. Semoga Master Chen bisa mengeluarkan semua kemampuannya hari ini. Aku juga tidak akan sopan. Pertarungan tidak bisa dihindari. Apakah kamu punya pesan untuk orang tersayang? Ketika datang akan aman. Sejak kamu datang kamu tidak mempertimbangkan itu. Oke, cukup omong kosong. Tolong. Master Presiden Chen Ungguo. Keahlian bela diri Miyamoto kuat. Tembakan pedas. Tidak banyak berubah. Rekrut mematikan. Dan Wing Chun Presiden Chen adalah jembatan pendek dan kuda sempit. Rambut inci emas inci. Variasi. Keduanya seimbang. Master Huo, menurutmu Presiden Chen bisa menang? Sulit dikatakan. Presiden Chen sudah tua, meskipun dasarnya mendalam, tapi pada akhirnya tinju takut pada yang muda kuat. Secara fisik unggul. Tapi aku yakin Presiden Chen pasti menang. Presiden Chen akan menang. Menang. Guru. Ketua Chen, dia tidak bisa bertahan lama. Dia tidak bisa mengalahkan Miyamoto. Setelah Miyamoto mengambil kesempatan. Dengan kekejaman Miyamoto.
Dia akan mati atau terluka. Sulit untuk dikatakan, tapi latihan bela dirimu sudah jauh meningkat. Guru Ketua Chen sepertinya sekarat. Apa yang harus dilakukan? Miyamoto sudah familiar dengan rutinitas Wing Chun. Jika kamu menyerang lagi, Ketua Chen pasti celaka. Sekarang kamu sudah menang atau kalah? Mengapa harus membunuh orang? Huo Yuanjia, aku ingin bertanding denganmu. Aku tidak akan bertarung denganmu, pergi. Guru Huo, kita tidak boleh mempermalukan orang Tionghoa. Tuan Miyamoto. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Pulanglah, Fearless. Kamu tidak layak berlatih bela diri. Apakah kamu layak berlatih bela diri? Kamu orang Jepang bilang itu tidak penting. Tidak apa-apa. Maka kamu harus minum sebotol anggur ini. Maka meskipun kamu takut, kami orang Jepang. Orang yang berlatih bela diri tidak minum alkohol sebanyak itu. Fearful Yuanjia. Kamu kura-kura pengecut, kamu pamer. Guru Huo, orang Jepang kecil ini menghina saya. Orang Tionghoa adalah kura-kura pengecut. Sangat sombong. Aku sudah bilang kepada kalian bertiga. Jangan terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu di masa depan. Ingat. Ingat. Bukankah kamu murid Huo Yuanjia? Apakah gurumu berubah pikiran? Aku akan bertarung denganmu. Kami samurai memiliki aturan saat bertanding dengan orang lain. Kamu terlihat seperti ini sekarang. Seperti perampokan. Aku tidak akan bertarung denganmu. Kecuali gurumu Fearless datang. Datang dan ambil nyawamu. Cukup. Aku tidak akan melawanmu. Apakah saudara ini bukan orang sini? Oh, kami hanya lewat di Tianjin. Saudara Huo. Ya, keduanya adalah muridku. Chen Zhen dan Liu Zhensheng. Ini temanku ludaan. Oh, ilmu bela dirimu bagus. Cocok juga untuk menerima murid. Tapi dari aliran mana kamu? Aku dari aliran hilang. Berani bertanya saudara. Aliran apa ini aliran hilang? Hei, siapa gurumu? Sebenarnya aliran hilang diciptakan olehku. Artinya tanpa jejak.
Ronghui Bai Pai. Hahaha. Presiden di sini. Lau Liu semakin tua. Tidak cepat. Di masa depan pekerjaan ini akan diserahkan kepada anak muda. Beristirahatlah di samping. Oke. Anak muda. Katanya Miyamoto dari Jepang ingin bertanding denganmu? Ya, dia datang ke rumahku, menantangku. Katakan padamu Fearless. Kamu tidak punya tempat untuk pergi. Tidak, kami setuju. Kamu tidak diizinkan bertanding dengan Miyamoto. Hei orang tua. Apa yang dia katakan? Orang tua itu berkata, tanpa persetujuan mereka, kami tidak berhak bertanding dengan Miyamoto. Bahkan ilmu bela diri kami yang terbaik di sini, bahkan Presiden Chen dengan senioritas tertinggi, tidak bisa mengalahkannya. Bisakah kalian junior anonim mengalahkannya? Ah, lupakan saja. Jangan mempermalukan rakyat Tiongkok. Kamu senior. Kamu jauh lebih tua dariku. Tapi bisakah kamu mengalahkanku? Apa yang dikatakan si bocah itu? Tidak ada. Tampaknya ada banyak pemimpin di sini. Senioritas kamu seharusnya yang tertinggi. Kenapa kamu tidak melawan Miyamoto? Sok tahu. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara? Ya lupakan saja. Ya lupakan. Tapi apa yang dikatakan adik kecil ini? Mengingatkanku pada seseorang. Orang ini pasti bisa mengalahkan Miyamoto. Presiden Chen. Apakah kamu berbicara tentang Feng Kun, seorang praktisi Tai Chi? Yaitu dia. Ilmu bela diri orang ini tidak terduga. Pasti bisa mengalahkan Miyamoto. Ya asalkan dia mau bertindak. Maka Miyamoto pasti baik-baik saja. Tapi tidak ada yang melihatnya selama bertahun-tahun. Ini pertanyaan, apakah kita bisa menemukannya sekarang? Hei, bahkan jika kamu menemukannya. Aku tidak tahu seperti apa dia sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah dia mau bersaing untuk kita. Tidak ada dari kita yang yakin tentang tarian ini. Bagaimana dengan orang ini? Aneh. Sulit diajak bergaul. Dan dia sudah lelah dengan dunia persilatan. Jadi kita bisa meminta murid-murid kita untuk mencari di mana-mana. Pastikan menemukan Feng Kun ini. Presiden Chen sangat bersedia membantu dalam hal ini. Oh, kamu tidak kenal siapapun di sini. Asalkan kamu tidak menantang Miyamoto. Itu akan sangat membantuku. Ini yang berikutnya, temanku Ludaan. Dia juga orang sini. Oke. Mari kita berpisah. Ah. Apakah Master Huo menemukan Feng Kun? Tidak, apakah kamu punya petunjuk? Ya, kami sudah mencari di mana-mana. Masih belum ada petunjuk. Hei, semangat. Pernahkah kamu memperhatikan butler ini? Apa masalahnya Master Huo? Apakah kamu pikir dia adalah Feng Kun? Aku pernah bertemu Feng Kun. Dia tidak mungkin seorang tua. Kamu terlihat sangat lemah. Dia terlihat seperti seorang pria tua. Tapi lihat langkahnya HM. Langkahnya tidak bisa dibandingkan dengan Tai Chi Feng Kun. Apalagi jika dibandingkan dengan langkah ekor burung pipit. Jauh sekali langkahnya terlihat biasa saja. Tapi itu sesuai dengan Yin dan Yang serta gosip. Dan saat mengasah, ini seperti Tai Chi. Master Hua Qiansha. Terlalu banyak orang yang tahu Tai Chi. Berapa kali saya tahu dan? Guru, haruskah kita mencari kesempatan untuk mencobanya? Oke, mengapa saya tidak pergi bermain dengannya dulu? Oh, aku bisa menciumnya dari jauh. Baunya sangat enak. Master Huo ada di sini. Haha, mengapa kamu begitu bebas hari ini? Jangan pergi ke Feng Kun. Hei, Feng Kun ini tidak bisa ditemukan dimanapun. Aku mencium bau roti kamu. Hahaha, bagus. Feng Kun, saya tidak punya roti. Biarkan semua orang makan sampai kenyang. Hahaha, terima kasih, ayo. Aduh, terima kasih. Saya akan pergi dulu. Senior Feng. Maaf, tidak apa-apa. Lanjutkan saja makan. Saya akan datang. Jangan ganggu kamu. Ayo kita pergi makan di luar. Terima kasih, ayo kita pergi. Hei, oke. Kamu bilang Lau Liu. Dia adalah Feng Kun.
Saya yakin dia akan melakukan trik Feng Kun. Feng Kun akan membuat ekor burung. Tapi belum tentu Feng Kun yang akan membuat ekor burung. Benar saya dengar bahwa Butler Liu ini tidak tahu bela diri. Jika dia benar-benar Feng Kun, dia menghabiskan sepanjang hari bersama kita. Kita tidak akan gagal melihatnya. Benar. Senior mungkin melewatkan beberapa detail di sekitar mereka. Anak muda, berhenti bermain-main di sini. Maksudku anak muda, apa hanya kamu yang punya mata? Kami semua buta. Bukan itu maksudku. Kalau kamu tidak percaya padaku, mari kita coba. Hei, bagaimana kalau dia tidak mencoba? Ya, kurasa tidak apa-apa untuk mencobanya. Ya, cobalah. Coba-coba. Apa yang terjadi dengan Butler Liu? Presiden dekorasi di aula ini belum dibersihkan selama beberapa hari. Saya ingin membersihkannya. Tidak menyangka kamu ada di sini. Oke, saya akan kembali nanti. Hei, kalau begitu kamu bisa membersihkannya. Hei, saya akan datang. Kak Hou, apakah kamu punya petunjuk? Senior Feng sudah lama hilang. Belum ada petunjuk. Tidak menyangka. Tuan Feng, langkahmu. Ekor burung itu membuka mata kita. Ya. Hahaha. Kupikir orang luar ini mencari saya. Tidak boleh menemukan. Tidak menyangka dewa ini tidak punya mata. Atau apakah mereka mengenali saya? Hahaha, hei. Tuan Feng, kamu sudah berada di asosiasi Wushu Tianjin selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena Kak Huo mengenalimu, kami belum tahu. Kamu adalah Feng Kun yang terkenal. Ahahaha. Kalian semua sombong. Sombong. Tidak masalah kalau kamu tidak mengenali saya. Saya sudah lelah dengan bela diri. Hanya tidak mau. Karena itu saya diam di sini. Tidak menyangka Kak Huo ini punya mata. Tapi meskipun begitu, saya tidak akan pernah membiarkan kamu pergi ke Miyamoto. Kak Huo, tidak menyangka sebuah batu giling membuat saya menyadari bentuk asli saya. Hukumnya sama dengan milikmu. Kita Cina punya sejarah peradaban 5.000 tahun. Aku kehilangan banyak rahasia bela diri demi sekularisme. Aku yakin selama kita berusaha keras untuk berubah, suatu hari air akan menembus batu.
Dengan tulus, batu emas terbuka. Tapi langkah pertama adalah menantang Miyamoto. Kita tidak boleh membiarkan Miyamoto menghina kita orang Tiongkok. Karena ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi tentang negara. Rakyat kita. Ekstra, ekstra, ekstra. Generasi guru Tai Chi Feng Kun muncul kembali di Jianghu. Ekstra, ekstra, ekstra. Feng Kun melawan orang Jepang. Ekstra, ekstra, ekstra. Aku tidak mengerti, mengapa kau ingin aku bertanding dengan Feng Kun. Lawanku seharusnya fearless. Aku tahu Huo Yuanjia tidak sederhana. Tapi dibandingkan dengan Feng Kun, hanya orang biasa. Tapi Feng Kun berbeda. Segera setelah orang Tiongkok mendengar Feng Kun akan menantangmu. Semua bersemangat. Apakah orang ini benar-benar sepenting itu? Menurut intelijen kita, Feng Kun bisa dibilang ahli nomor 1 di Tianjin. Cukup kalahkan dia. Itu bisa menghancurkan semangat rakyat Tiongkok. Baik, biarkan mereka tahu. Bela diri Tiongkok di depan samurai Jepang. Rentan. Ya Tuan. Mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Oke. Maka aku akan menyerahkan urusan Feng Kun kepada Miyamoto Kun ya. Senior Feng. Hi Yuanjia ada di sini. Ah, ini dia. Namaku Zhao Qianan. Dia teman Yuan Jia. Aku dengar kau akan bertanding besok. Jadi kami datang khusus untuk melihatmu. Ayo senior. Silakan isi cangkir ini. Aku berharap kesuksesanmu. Senior, aku berharap kau menang atas orang Jepang itu. Hormati rakyat. Kerja bagus. Guru Feng, apakah kau merasa baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Waktu itu aku masak makanan untukmu, yaitu kukusan dan bakpao. hari ini, kamu mentraktirku balik. Guru, kamu kelihatan tidak sehat, apa kamu sakit? Sudah biasa penyakit lama. Pertarungan besok sangat penting. Bolehkah aku menyarankan? Apa? Kamu menyarankan aku untuk menyerah? Tidak. Kamu bisa merekomendasikan aku untuk menggantikanmu. Aku tidak bisa, aku harus menepati janjiku sebagai petarung sejati. Aku tidak melanggar janjiku sendiri. Guru. Yuan Jia khawatir dengan kesehatanmu. Sang samurai bertarung dengan gaya yang ganas. Aku bisa melunakkan keganasannya dengan aliran Tai Chi yang tenang dan lembut. Aku melihat caranya. Dia bertarung dengan Ketua Chen. Aku tahu gayanya. Aku juga melihat. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan itu. Aku bisa menemukan cara untuk mengeluarkan semua gerakannya. Tapi Yuan Jia, Senior, saat kamu bertanding besok, kamu harus memperhatikan setiap detail. Ingat baik-baik. Oke, jangan bahas pertandingan lagi. Minum yang banyak.
Guru Huo kali ini, Guru Feng sudah memulihkan banyak harga diri untuk rakyat kita. Aku harap begitu. Apa maksud Guru Huo? Sebenarnya senior Feng sakit atau bagaimana? Miyamoto tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan kemampuan aslinya. Apa Guru Yuan Jia Feng baik-baik saja? Sulit dikatakan, tapi dia tidak bisa menundanya terlalu lama. Kamu sakit. Jangan bicara omong kosong. Karena Guru Chen Zhen Feng sakit. Mengapa terus bertarung? Aku tidak tahu. Pastikan memperhatikan setiap detail. Ayo. Guru Feng, Guru Feng. Guru Feng, Guru Feng, Guru Feng, Guru Feng. Miyamoto. Chen Zhen. Chen Zhen ini pertandingan yang adil. Jangan terburu-buru. Chen Zhen. Yuan Jia. Apa kamu melihatnya? Apa kamu melihat gerakan terakhirnya? Master Feng Yi. Miyamoto, aku ingin nyawamu. Masamoto Miyamoto. Guru. Pergi ke toilet. Dia hanya sakit. Ini bukan salahku. Miyamoto. Aku akan melawanmu. Oke. Kamu harus ingat apa yang kamu katakan. Aku tidak menyangkanya. Master Feng Kun sedang berjuang melawan penyakit. Aku harus membalas dendam untuk Master Feng Kun. Tapi siapa di antara kita yang bisa mengalahkan Miyamoto? Bukankah ini kebencian? Apa kamu sudah melapor? Kalau begitu kamu yang pergi. Kamu pergi. Bisakah kita tenang? Kematian senior Feng adalah peringatan untuk semua orang. Dia sakit. Untuk menunjukkan kepada kita gerakan terakhir Miyamoto. Pengorbanannya adalah untuk memberitahu kita. Jangan seperti tumpukan pasir. Kalau tidak kita akan disembelih. Dan senior Feng juga sia-sia berkorban. Saudara Huo, kamu benar. Katakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Meskipun Miyamoto mahir dalam seni bela diri Tiongkok. Tapi dia tidak tahu. Kita memiliki berbagai macam seni bela diri Tiongkok, lautan yang mencakup semua sungai. Selama orang Tiongkok generasi saya membuka pintu. Mengalahkan Miyamoto tidak sulit. TAP, seni bela diri dari berbagai sekolah kita diwariskan secara internal dan tidak eksternal. Ini adalah aturan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Sekte hanyalah sebuah nama. Ribuan tahun aturan hanya akan membuat kita berpuas diri.
Mengintimidasi. Percayalah, aku harus menyingkirkan sektarianisme. Saudara Huo berbicara dengan baik. Kami Sekte Wing Chun bersedia membantu Saudara Huo. Karena Presiden Chen telah setuju, Liu Hemen kita juga kuat. Tolong ajarkan intisari dari setiap aliran. Bersatu untuk mengalahkan Miyamoto. Maaf tentang guru. Tai Chi Master Feng terasa hambar. Tidak mengejutkan. Tapi sebenarnya setiap gerakan telah ditempa. Tidak peduli sekeras apa aku berusaha. Sulit untuk memahami satu dua hal. Sebenarnya jangan terlalu sedih. Master Fang Kun mengorbankan dirinya. Apakah kamu ingin menyatukan semua aliran dan mengalahkan Miyamoto? Miyamoto ahli dalam seni bela diri Cina. Tapi aku tahu sangat sedikit tentang seni bela diri Miyamoto. Kenali dirimu dan kenali musuhmu. Tak terkalahkan. Master Feng Kun tahu bahwa dia tidak akan kembali. Tujuannya hanya ingin aku melihat gerakan terakhir Miyamoto. Pengorbanannya kali ini benar-benar mengagumkan. Jika begitu, kamu lawan dia. Peluangnya jauh lebih baik. Tapi ini adalah yang Master Feng beli dengan nyawanya. Master Feng selalu ada untuk orang lain. Demi. Dia jujur dan terbuka, menundukkan orang lain dengan kebajikan. Aku masih jauh darinya. Dan para pendekar itu hanya tahu menginginkan ketenaran dan kekayaan, bertarung dengan kejam. Sungguh tidak layak disebut. Musuh sekarang akan bertanding. Sepertinya kamu harus lebih memikirkan pertandingan. Kamu hanya bisa memenangkan pertandingan ini, baru bisa membalas jerih payah Master Feng. Kamu benar. Minum selagi masih hangat. Beristirahatlah lebih awal. Guru Master Huo. Seseorang membawakanmu sebotol anggur dan kepiting. Berikan. Apakah ini surat dari Jinghai? Oke. Hei. Sudah larut. Kamu pulang dan beristirahat dulu. Oke. Huo Xiong Yuan Jia. Waktu untuk seni bela diri sudah dekat. Saya dengar baru-baru ini, tubuh kakak Huo melanggar. Salam. Kakak Wang Huo, jaga kesehatanmu. Pergi berperang dengan tenang. Buat kita bertarung dengan adil. Biarkan saya melihat keindahan seni bela diri Tiongkok. Perjalanan ini tidak meninggalkan penyesalan. Persembahkan sebotol anggur. Silakan terima dengan senyuman. Guru, kamu baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa menggerakkan tubuhmu. Bagaimana lukamu? Semuanya sudah siap. Tidak ada masalah untuk bertanding. Kamu tidak percaya padaku. Bukan aku tidak percaya. Lukamu baru sembuh. Beristirahatlah lebih banyak.
Oke, aku tahu sendiri. Bilang saja tidak apa-apa. Kalau kamu bertarung dengan Miyamoto, sekarang kamu akan mati. Aku tidak akan memberitahumu. Aku takut kamu akan khawatir. Bagaimana kalau ini? Aku akan bertarung dengan Miyamoto untukmu. Bisakah kamu mengalahkannya? Kamu sama sekali bukan tandingannya. Katanya. Aku berjanji pada Asosiasi Wushu Tianjin dan penduduk kota. Aku harus pergi ke pertarungan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku akan memberitahu Miyamoto untuk menunda pertandingan. Chen Zhen. Aku melarangmu pergi. Aku tidak bisa hanya melihatmu mati. Kamu bilang begitu karena berpikir aku pasti kalah. Aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku tahu cara mengalahkan Miyamoto. Oke, aku percaya padamu. Kamu harus kembali kepadaku dengan selamat. Karena di dunia ini, hanya aku Chen Zhen yang berhak membunuhmu. Yuan Jia yang menakutkan. Perawat sudah datang. 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 Berikutnya adalah Fearless Yuan Jia yang mewakili Missing Fist. Melawan Samurai. Coba. Pak, sertifikat hidup dan mati sudah ditandatangani. Kompetisi ini berdasarkan kesombongan hidup dan mati. Prinsip keadilan dan kejujuran. Turnamen dimulai. Guru hati-hati. Baiklah hati-hati. Guru Huo akan menang.
Oke oke oke. Bagus 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 ini. Huo Yuanjia menang. Oke. Guru-guru, kami menang haha. Takut-takut. Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuanjia. Guru Huo selamat. Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuanjia. Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuanjia, Huo Yuan. Tidak apa-apa. Ini jelas Liu He. Siapa yang bilang itu Liu He adalah Liu He? Jules Mengeng Chan. Ini jalan terakhir. Liu He. Hei saya lihat Jules. Jalan terakhirnya adalah ini. Aduh lihat jelas omong kosong. Kalau tidak percaya tanya mereka. Trik terakhir yang digunakan Huo Yuanjia adalah kaki gosip kami. APA Kaki Gossip. Apakah kamu lihat jelas? Oke oke. Berhenti berdebat. Kalian sangat berisik. Ini sopan santun apa? Guru Huo Yuanjia tiba. Guru Huo sudah datang. Guru Huo selamat. Silakan duduk. Miyamoto-kun. Simpan untuk kegunaan. Lekukan APA yang panas. Tidak ada yang lain. Saya sudah mempermalukan orang Jepang. Sebagai samurai, kamu harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang samurai. Apa kamu mengerti? Kebenaran adalah tulang punggung seorang samurai. Saatnya menyerang, kamu harus menyerang dengan putus asa. Jangan pernah ragu saat kamu terkutuk. Hei semua tenanglah. Samuel orang Tayama. Hari ini, kita di sini, untuk merayakan keberhasilan Guru Huo. Merayakan kemenangan Guru Huo, atas Ichiro Miyamoto. Untuk asosiasi Wushu Tianjin kami. Dan semua orang Tiongkok berjuang, untuk mendapatkan napas mereka kembali. Guru Huo terima kasih. Datang untuk memberi hormat kepada Guru Huo. Hei para senior, kalian serius. Sebenarnya aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Kali ini semuanya tergantung pada esensi seni bela diri dari berbagai aliran besar. Dan senior Feng dari Taiji Man. Kalau bukan karena dia, tidak mungkin aku bisa mengalahkan Miyamoto. Tidak akan duduk di sini hari ini. Jangan terlalu dalam. Kalau tidak, kamu jatuh ke belakang. Kamu harus condongkan badan ke depan di atas lututmu. Berlutut dan buka matamu. Kalau tidak, kamu akan seperti wanita yang akan mati. Guru Huo benar-benar hebat dalam ilmu pengetahuan dan militer. Benar-benar patut dihormati. Menurutku 100 seni bela diri Guru Huo Botong. Intisari keluarga. Apakah ini harapan seni bela diri Tiongkok kita? Ayo bersulang untuk Guru Huo. Hidup Raja Kaisar. Hei teman-teman. Bilang yang sebenarnya, aku sedikit terluka di dalam. Aku tidak minum anggur. Bagaimana kalau begini, aku ganti teh dengan anggur. Cheers untuk kalian semua. Cheers, ayo. Ayo. Kering.
Semua aliran karena sektarianisme. Beristirahat di atas prestasi masa lalu. Banyak seni bela diri telah hilang. Aku mengajarkanmu kungfu. Akar dari itu adalah Huo Jiaquan. Selain itu, ini juga mengintegrasikan intisari setiap faksi. Selangkah demi selangkah. Kamu masih ingin balas dendam. Aku takut. Aku takut di malam hari saat kamu tidur. Aku akan membunuhmu. Tingkat tertinggi seni bela diri adalah tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki keinginan. Jika hatimu terpaku pada balas dendam, maka kamu sama sekali tidak bisa melampauku. Dan semakin kamu ingin melampaui orang lain, semakin kamu mundur. Pikirkanlah. Kamu kirim ini segera. Ya. Sekarang Miyamoto sudah mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku sudah menyebutkan kematian Miyamoto dalam surat ini. Satu lagi yang lebih gila dari Miyamoto. Dan seni bela dirinya di atas Miyamoto. Dia pasti akan datang untuk membalas dendam pada Huo Yuanjia. Jika dia datang, Huo Yuanjia tidak akan begitu nyaman.